salam sejahtera untuk semuanya. Saya Zendi Sinta Delia akan mempresentasikan materi sesi 12 mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan topik penilaian dan pelaporan investasi. Materi ini membahas bagaimana perusahaan mengklasifikasikan, menilai, dan mencatat investasi surat berharga. 3 kategori surat berharga. Perusahaan mengelompokkan investasi hutang dan saham ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu Fair Value to Profit or Loss atau FVPL. Yang kedua yaitu Available for Sale atau AFS. Dan yang ketiga yaitu Held to Maturity atau HTM. Penting dicatat, panduan ini berlaku untuk investasi dengan kepemilikan di bawah 20%. Jadi bukan untuk investasi yang memberi pengendalian signifikan atas perusahaan lain. Konsep FVPL. Kategori pertama adalah FVPL. Surat berharga jenis ini dimiliki dengan tujuan dijual dalam jangka waktu sangat pendek, kurang dari 1 bulan, sehingga sering dibeli dan dijual kembali. Perusahaan melaporkannya pada nilai wajar dan setiap perubahan nilai dari harga perolehan langsung mempengaruhi laba bersih perusahaan pada laporan laba rugi. Dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Yang selanjutnya yaitu ada ilustrasi jurnal FVPL. Sebagai contoh, investasi PES Corporate diklarifikasikan sebagai FVPL pada 31 Desember 2011. Jurnal penyelesaiannya yaitu mendebit akun penyelesaian pasar FVPL sebesar 7.000 dan mengkredit akun keuntungan yang belum direalisasi laba sebesar 7.000. Artinya kenaikan nilai wajar ini langsung menambah laba bersih periode berjalan. Konsep AFS. Kategori kedua adalah Available for Sale atau AFS. Surat berharga ini dimiliki dengan niat akan dijual di suatu waktu di masa depan, namun belum pasti kapan. Karena itu klasifikasinya bisa sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung nilai manajemen. Sama seperti FVPL dilaporkan pada nilai wajar, namun bedanya perubahan nilai dilaporkan sebagai komponen ekuitas bukan laba. Perbedaan jurnal FVPL atau AFS yaitu perbedaan mendasar antaranya ada pada akun yang digunakan. Pada FVPL, akun yang dipakai adalah keuntungan atau kerugian belum direalisasi laba, sehingga langsung mempengaruhi laba bersih. Sedangkan pada AFS, akunnya adalah keuntungan atau kerugian belum direalisasi ekuitas, sehingga kerugian dikurangkan dari ekuitas dan tidak mempengaruhi laba bersih periode berjalan. Ilustrasi jurnal AFS. Contohnya pada Ingrao Corporate yang memiliki 2 jenis surat berharga di kategori AFS. Jurnal penyesuaian adalah mendebit akun keuntungan yang belum direalisasi ekuitas sebesar 9.537 dan mengkredit akun penyesuaian pasar AFS sebesar 9.537. Perhatikan bahwa kenaikan nilai ini masuk ke ekuitas bukan ke laba sesuai karakteristik AFS. Yang selanjutnya yaitu penyajian laporan posisi keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu keuntungan atau kerugian yang direalisasi diakui saat surat berharga benar-benar dijual, keuntungan kerugian yang belum direalisasi tergantung kategorinya, FVPL ke laba dan AFS ke ekuitas, dan seluruh keuntungan atau kerugian investasi
Ini disajikan sebagai item non-operasional terpisah dari aktivitas operasional utama perusahaan. Sebagai ringkasannya yaitu FVPL ditujukan untuk dijual dalam jangka waktu pendek dengan perubahan nilai dilaporkan ke laba bersih. AFS ditujukan untuk dijual di masa depan dengan perubahan nilai dilaporkan ke ekuitas, sedangkan HTM dimiliki hingga jatuh tempo. Nilai berdasarkan harga perolehan dinilai berdasarkan harga perolehan diamortisasi, dan perubahan nilainya umumnya tidak diakui kecuali terjadi penurunan nilai. Demikian presentasi saya mengenai penilaian dan pelaporan investasi. Terima kasih atas perhatiannya.